Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, amma ba'du. Wa qala ta'ala: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardh wal jibali fa'abaina ay yahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: khairun nas anfa'uhum linnas. Sadaqallahul azim. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imawan dan imawati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Juga para pendengar yang tentunya masih diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencintai jalan dakwah ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas intervensi daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita selaku hambanya masih bisa menghirup udara yang oleh Allah Subhanahu wa taala memberikannya dengan gratis. Atas rahmatnya, atas karunia-Nya, atas nikmatnya Allah Subhanahu wa taala menggerakkan tubuh kita untuk kemudian melaksanakan aktivitas sebagaimana mestinya. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sosok yang patut untuk kemudian kita tauladani sebagai manusia paripurna yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki tatanan kemanusiaan di muka bumi. Maka oleh karenanya sepatutnya kita untuk kemudian menjadikan beliau sebagai suri teladan yang tiada taranya. Imawan dan imawati serta pendengar sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sekilas tentang manusia. Saya ingin mengajak kita semua untuk membaca ulang hakikat penciptaan kita, untuk mentadarus kembali bagaimana posisi manusia itu di muka bumi ini. Lazim kita ketahui bahwa dua pokok penting dalam Al-Quran. Allah membahas secara detail tentang manusia sebagai khalifah, juga manusia sebagai hamba. Namun sebelum ke situ, saya ingin mengulas bagaimana manusia dibahasakan dalam Al-Quran itu sendiri. Imawan dan imawati serta pendengar sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita kemudian membaca pandangan-pandangan filsafati tentang manusia, maka kita akan menjumpai aliran materialisme
aliran spiritualisme dan aliran dualisme bicara tentang pokok manusia itu. Kalau kita merujuk pada materialisme misalnya, manusia sebagai kumpulan dari organ tubuh, zat kimia dan unsur biologis yang semuanya itu terdiri dari zat dan materi. Manusia di sini dilihat dari sudut pandang daripada sisi materi itu, yang wujud, yang tampak, yang kemudian nantinya akan sirna bersama jasad. Kemudian aliran spiritualisme yang memahami manusia sebagai roh atau jiwa, sedang zat atau materi adalah manifestasi daripada roh atau jiwa itu. Aliran ini berpandangan bahwa ruh itu lebih tinggi berharga nilainya daripada materi. Kemudian ada aliran dualisme yang mencoba mendudukkan kedua pandangan sebelumnya, bahwa manusia itu pada hakikatnya terdiri dari dua substansi, yaitu jasmani dan rohani, badan, jasad dan roh. Kedua substansi ini merupakan unsur asal yang adanya tidak tergantung satu sama lain. Jadi jasad tidak berasal dari roh, juga sebaliknya roh tidak berasal daripada jasad. Imawan imawati dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita lihat dari sudut pandang psikoanalisis misalnya, manusia disebut sebagai homo valens, yaitu makhluk yang memiliki keinginan. Keinginan tersebut kemudian terstruktur menjadi 3 komponen, yaitu komponen biologis atau disebut dengan identitas, kemudian komponen psikologis atau ego, dan komponen sosial atau superego. Berikut dalam teori behaviorism, manusia sebagai homo mechanicus, yaitu manusia itu layaknya mesin. Dan berikutnya adalah teori kognitif, manusia sebagai homo sapiens atau manusia yang berpikir. Lalu Al-Quran bicara tentang manusia itu seperti apa? Itu pertanyaan. Maka paling tidak dalam Al-Quran itu ada 3 sebutan untuk manusia, yang masing-masing sebutan memiliki ciri khas yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gambarkan secara spesifik bagaimana tipologi manusia itu. Pertama, manusia disebutkan dalam Al-Quran sebagai al-bashar. Kurang lebih 37 kali Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkannya. Al-bashar selalu dihubungkan pada sifat-sifat biologis, seperti asalnya dari tanah liat atau lempung kering. Kita bisa melihatnya dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 33. Di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Qala lam akul li asjuda li bashar khalaqtahu min salsalin min hama'in masnun. Berkata iblis, aku sekali-sekali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah ciptakan dari tanah liat kering, yang berasal dari lumpur hitam yang kemudian dia berbentuk. Ar-Rum juga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengungkap manusia sebagai al-bashar
Kita bisa melihatnya dalam ayat 20 bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqakum min turabin thumma idza antum basharun tantasirun." Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Juga dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma hadza illa basharun mislukum ya'kulu mimma ta'kuluna minhu yashrabu mimma tashrabun." Orang tidak lain hanyalah manusia seperti kamu. Dia makan dari apa yang kamu makan dan meminum dari apa yang kamu minum. Himawan himawati dan pendengar sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah jelas digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an bahwa manusia sebagai sosok al-bashar, di mana kemudian dia memiliki identitas jasadiyah yang kemudian dibekali dengan sifat-sifat biologis yang nantinya jika itu tidak terpenuhi, maka jasad pun akan tidak maksimal dalam melakukan rutinitas aktivitasnya. Berikut Allah Subhanahu wa taala menyebutkan manusia dalam Al-Qur'an dengan sebutan al-insan. Al-insan ini kurang lebih 65 kali Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Sebutan al-insan dihubungkan dengan sifat psikologis atau sisi spiritual manusia sebagai makhluk yang berpikir, diberi ilmu juga dan memikul amanah. Insan adalah makhluk yang menjadi kami dan terus bergerak maju ke arah kesempurnaan. Tipologi manusia yang disebut sebagai al-insan ini menggambarkan satu kelebihan manusia dengan makhluk-makhluk yang lain, di mana kemudian manusia dibekali alam psikologis, dibekali dengan sisi spiritual, yang kemudian dengannya makhluk yang bernama manusia itu bisa berpikir, berilmu, dan memikul amanah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 72 misalnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ard wal jibali fa abayna ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Imawat-imawati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-ihsan dalam surat Al-Ahzab ini menunjukkan bahwa Allah memberi kelebihan kepada manusia dibanding makhluk-makhluknya yang lain untuk kemudian memikul amanah. Bagaimana amanah itu dipikulnya? Tentu karena adanya akal, hati nurani, dan segala aspek yang ada dalam diri manusia itu yang membedakan manusia dengan makhluk-makhluk lainnya. Berikut kita melihat dalam Al-Quran manusia disebut sebagai An-Nas. Kurang lebih ada 240 kali Allah menyebutkan manusia dengan sebutan An-Nas. Konsep An-Nas menunjuk pada semua manusia sebagai makhluk sosial atau secara kolektif. Luar biasa. Di antara dua sebutan sebelumnya, lebih banyak sebutan An-Nas dalam Al-Quran
Kita bisa melihatnya misal firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Bahwa wahai manusia, tidak memandang jenis kelaminnya, tidak memandang suku, ras dan bangsanya, bahwa mereka adalah makhluk yang satu yang bernama manusia, yang didorong untuk saling kenal mengenal, ta'aruf. Nah, ini poin penting yang harus kita pahami, bahwa di samping unsur daripada biologis, jasadiah, kemudian unsur psikologis, spiritual, manusia punya sisi sosial yang kadangkala sisi ini dilupakan oleh manusia itu sendiri. Manusia enggan kemudian melihat potensi yang oleh Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya berkali-kali, ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, menyebut manusia di sana, dan tidak kemudian disekat oleh suku, bangsa dan ras. Nah, inilah dorongan bahwa manusia memiliki sisi kemanusiaan yang tinggi, yang terkadang kita sendiri lupa akan sisi itu, yang terkadang juga kita lalai memahami bahwa diri kita adalah manusia, human society, yang kemudian punya ikatan erat dengan manusia yang lain, yang oleh Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita untuk terus menjaganya, untuk terus menumbuhkan sifat-sifat sosial kita, apalagi di bulan Ramadan ini, bulan yang kemudian mengajarkan kita banyak hal. Di tengah pandemi misalnya, di tengah pandemi COVID-19 ini, kita perlu merefleksi kembali sisi kemanusiaan kita sebagaimana Allah Subhanahu wa taala gambarkan. Dilihat dari penciptaannya tadi, maka kemudian manusia tersusun dari unsur bumi dan langit, yaitu unsur bumi menyumbang tanah sebagai unsur penciptaannya, ruh sebagai unsur langit ditiupkan Allah kepadanya. Dari dua unsur ini kemudian berdasar fungsinya manusia disimbolkan dengan tiga unsur utama, hati, akal, dan jasad. Maka singkatnya, hakikat kemanusiaan itu adalah siapapun dan apapun kedudukannya, manusia harus memahami hakikat diri dan kehidupannya. Hal itu sangat penting untuk menjaga agar manusia dapat berlaku adil terhadap dirinya, penciptanya, sesama manusia, dan makhluk yang lain. Imawan dan imawati serta pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 3 sebutan manusia dalam Al-Quran tadi menjadi poin penting yang perlu kita tadabburi pada Ramadan ini. Sudah maksimalkan potensi al-bashar kita, kemudian kita gerakan hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah maksimalkah al-insan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan yang terpenting, sisi kemanusiaan yang oleh Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam ayat-ayatnya menjadi instrumen kuat buat kita bahwa kita adalah makhluk yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memaksimalkan kekhalifahan kita, memaksimalkan penghambaan kita kepadanya, tentunya melihat bagaimana sisi kemanusiaan itu berlaku adil, tidak menghardik, tidak kemudian menggunjing, tidak memandang sinis,
manusia-manusia yang lain, tetapi hidup berdampingan, hidup bersama, tidak memandang ras, suku, agama, jenis kelamin. Kita adalah manusia yang sama, human society yang digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memakmurkan bumi ini. Demikian, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah bermanfaat bagi orang lain. Ini yang menjadi poin kita. Demikian apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Terima kasih atas perkenaannya. Pemandu telah memberi kesempatan kepada kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan ucapan, jikalau pedang melukai tubuh, banyak obat akan kita cari. Jikalau lisan melukai hati, kemana hendak obat akan kita cari. Nasrun minallah, fathun qarib, nun wal qalami wa ma yasturun. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.